warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang metode perencanaan berbasis masyarakat. Yang part pertama ya. Kalau lalu kita review dulu materi minggu lalu. Kita telah membahas tentang analisis kondisi existing komunitas dan proyeksi kemungkinan di masa yang akan datang untuk komunitas. Dalam materi tersebut, kalau teman-teman masih ingat bahwa analisis kondisi existing komunitas itu sama dengan pertanyaan where we are. Jadi di manakah kita gitu. Jadi analisis kondisi existing komunitas itu merupakan tahap awal penting di dalam banyak proses perencanaan pada umumnya. Kemudian kalau yang proyeksi kemungkinan di masa yang akan datang itu seperti pertanyaan where can we go, kemana kita akan pergi. Jadi setelah mengetahui kondisinya, lalu kemana kita akan pergi, apa yang dituju. Demikian review materi minggu lalu. Kemudian minggu ini kita akan membahas tentang metode perencanaan berbasis masyarakat seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi yang pertama yaitu action planning event atau kegiatan perencanaan aksi. Jadi ini merupakan kegiatan membuat rencana aksi. Kegiatan rencana aksi ini merupakan kegiatan yang memungkinkan semua orang yang terkena dampak untuk bekerja bersama-sama secara kreatif menghasilkan rencana aksi. Rencana aksi itu apa? Rencana aksi itu ya perencanaan pada umumnya itu membuat suatu rencana begitu. Namun kalau rencana aksi ini tidak hanya perencanaannya saja, namun juga sampai pada akhir yang dilakukan tindakan tersebut. Kemudian sifat kegiatan perencanaan aksi ditentukan dan disepakati oleh pihak utama yang terlibat atau para stakeholder. Persiapan dilakukan termasuk pengaturan jadwal, tempat, kemudian publikasinya, peralatan dukungan teknisnya, background informasi yang dibutuhkan, itu disiapkan semuanya. Kegiatan ini seringkali dibantu oleh fasilitator. Kemudian kegiatan ini perlu ditindaklanjuti tidak hanya sampai pada rencana saja, namun dibuat sampai aksi atau tindakannya. Ini adalah contoh struktur jadwal dalam kegiatan perencanaan aksi. Jadi ada introduction-nya itu bisa berupa tur wilayahnya, kemudian briefing, bercanda-bercanda atau makan siang gitu. Kemudian lalu masuk ke bagian kedua yaitu mengidentifikasi problem atau masalah. Kemudian dalam problem dan masalah itu bisa menggunakan workshop atau semacam sidang gitu, lalu atau individu ditanya-tanya, kemudian atau grup gitu diskusi.
Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi atau option pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sama halnya dengan penentuan problem atau masalah itu, solusi juga bisa menggunakan metode seperti workshop, sidang, kemudian ada diskusi desain gitu, lalu atau ditanya secara individu atau diskusi secara berkelompok. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan analisis. Ini bisa dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kelima yaitu memproduksi bisa menulis sebuah laporan atau memilih foto-foto atau menggambar atau membuat model untuk perencanaan tersebut. Nah, yang keenam ada presentasinya. Jadi presentasinya menunjukkan slideshow hasil dari laporan tersebut atau membuat film, bisa juga merupakan pertemuan publik. Demikian untuk action planning event. Oh ya, sebelumnya ini ada di sebelah kanan ini ada contoh dari undangan untuk menghadiri action planning event. Jadi kamu diundang ke acara action planning hari ini. Hari ini acaranya ada community planning forum, kemudian design fest, design workshop, dan sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu activity week atau minggu aktivitas. Ini merupakan serangkaian program atau kegiatan yang diproduksi dalam satu tema tertentu. Jadi yang dilaksanakan waktunya kira-kira sekitar 1 minggu. Mengapa 1 minggu? Karena 1 minggu itu adalah waktu yang baik untuk melihat dampak dari kegiatannya. Tetapi tidak harus 1 minggu. 1 minggu ini bisa jadi lebih lama atau bisa jadi lebih pendek, tergantung pada program kegiatan yang dirancang. Jika kegiatan lebih dari 1 minggu, yaitu misalkan 1 bulan atau bahkan 1 tahun, nah pastikan para stakeholder ini memiliki stamina yang cukup untuk menjaga momentum. Jadi menjaga agar kegiatan itu tetap berlangsung dengan baik. Kemudian pastikan program yang diproduksi dengan baik sebelumnya itu dipublikasikan secara luas. Misalkan dapat dicetak di koran lokal. Contohnya ini contoh publikasi di koran lokal. Jadi ada semacam environmental week. Jadi ini merupakan suatu program dalam seminggu, yaitu merencanakan lingkungan gitu. Tema lain yang bisa digunakan yaitu Urban Design Week atau Conservation Week. Nah, ini contoh jadwal acara. Misalkan ini ada Urban Design Week dari tanggal 2 sampai tanggal 9 April 2004. Jadi tujuannya ingin membuat tempat bekerja yang lebih baik, making place work better. Jadi tempat bekerja dengan lebih baik gitu ya maksudnya. Jadi ada tanggalnya, waktunya, kemudian event detailnya apa, misalkan ada jalan-jalan di tengah kota, kemudian pameran, kemudian pemberian hadiah atau door prize, kemudian ada pesta semacam itu. Kemudian hari selanjutnya misalkan ada bersih-bersih bersama-sama atau gotong royong begitu. Aktivitas yang bisa dilakukan dalam minggu aktivitas tersebut, contohnya misalkan seremoni pemberian hadiah, misalkan di situ ada project untuk merencanakan lingkungannya, kemudian ada semacam kompetisi. Jadi bisa dalam minggu aktivitas itu bisa dibuat suatu semacam kompetisi, misalkan anak-anak menggambar begitu. Kemudian ada juga pameran atau exhibition. Kemudian guide tour, yaitu semacam tour keliling tempat-tempat yang menarik di wilayah tersebut. Kemudian bisa juga land reception, jadi semacam launching produk atau sesuatu gitu. Kemudian bisa juga semacam talk show atau film show itu, jadi ada hal yang ditampilkan. Kemudian letter pick, jadi ini semacam litter pick, maksud saya litter pick itu yaitu semacam
pilah sampah gitu. Kemudian ada open day, jadi untuk project atau organisasi profesional, jadi ada semacam disediakan 1 hari untuk organisasi atau kantor-kantor itu membuat semacam atau mempromosikan dirinya gitu. Bisa juga open building atau garden gitu, misalkan di wilayah tersebut ada tempat yang menarik bisa dibuka untuk umum misalkan, kemudian pembukaan seremoni, kemudian misalkan ada selebrasi atau pesta gitu, kemudian opening project, lalu public meeting, jadi pertemuan publik juga bisa diadakan dalam minggu aktivitas tersebut. Kemudian misalkan juga ini ada mini coffee in the morning gitu. Kemudian ada self food project, lalu state party, workshop, forum, simposium, debat. Jadi ada banyak lagi banyak aktivitas yang bisa dilakukan untuk menarik partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu arsitektur center atau pusat arsitektur. Ini merupakan tempat yang diatur untuk membantu orang memahami atau terlibat dalam mendesain suatu lingkungan. Jadi tempat ini disediakan suatu tempat khusus tersebut. Nah, di dalam tempat tersebut dibuat semacam pameran berkaitan dengan lingkungan area itu. Nah, pusat ini membutuhkan waktu untuk menghasilkan momentum. Kenapa demikian? Jadi momentum itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan dari adanya pusat tersebut. Jadi waktunya itu lama, kira-kira sekitar 3 tahunan gitu. Kemudian pusat ini dapat bertema tergantung kebutuhannya. Misalkan jika area tersebut adalah area bersejarah, mungkin lebih baik pusat tersebut disebut sebagai pusat konservasi atau pusat warisan budaya gitu. Jika misalkan penekanannya pada pendidikan, mungkin bisa disebut sebagai pusat studi urban semacam itu. Jadi fokus pameran atau kegiatan yang dilakukan di sana yang mendukung tema-tema tersebut. Nah, ini adalah contoh poster promosi pusat arsitektur misalkan. Jadi di dalam itu ada pusat arsitektur, tujuan dibuatnya untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat, melibatkan masyarakat, kemudian menaikkan standar, mungkin membantu komunikasi gitu. Di dalam pusat arsitektur tersebut ada toko buku, kemudian ada kompetisi, ada debat, kemudian pameran, seminar talk, tour, visit, and trail misalkan. Ada cafe dan bar juga. Contoh market suatu area wilayah yang diletakkan di dalam pusat arsitektur tersebut atau pusat sesuatu tersebut itu. Nah, di market yang dipamerkan ini, di contoh di gambar ini ada orang-orang yang berdiskusi. Jadi mereka berdiskusi tentang kalau di gambar ini konteksnya adalah dia ingin konservasi suatu wilayah tersebut. Ide-ide lain yang bisa dipamerkan dalam pusat arsitektur atau pusat sesuatu tersebut yaitu misalkan foto dari suatu area itu, foto-foto dari situ, kemudian bangunan-bangunan, jadi informasi tentang bangunan-bangunan yang ada di wilayah tersebut, karena ini adalah konservasi, contohnya adalah konteksnya adalah konservasi. Kemudian misalkan model bangunannya, lalu area konservasinya, petanya, model pembangunannya misalkan, kemudian proposal yang dibuat atau ide-ide untuk menunjang pusat kegiatan tersebut. Lalu ada digital map, kemudian ada geological model misalkan, terus bisa juga ada historical map misalkan memiliki, lalu ada house type photo, kemudian ada local area map, jadi map atau peta area lokal tersebut. Kemudian ada juga model dari
tapak wilayah tersebut misalkan. Kemudian misal juga bisa ditampilkan peta dunia. Oke, yang selanjutnya ya itu tentang art workshop atau workshop seni. Jadi ini memungkinkan masyarakat untuk membantu dalam mendesain lingkungan mereka. Jadi ini sangat berguna untuk membantu orang mengekspresikan kreativitas atau keterampilan mereka. Jadi memunculkan juga rasa identitas dari wilayah mereka, dan ini bisa jadi kebanggaan dari masyarakat karena masyarakat yang mendesain atau merencanakannya sendiri. Kemudian arsitek ataupun desain landscape atau tenaga ahli teknis lainnya itu memastikan bahwa desain yang dirancang oleh masyarakat itu dapat dibangun. Nah, kemudian komunitas memilih desain mana yang dibangun. Ini biasanya melalui beberapa bentuk, misalkan pemungutan suara di suatu pameran gitu. Nah, karya seni sering dibuat atau dipasang dengan bantuan warga setempat. Nah, ini juga bisa dilakukan agar bisa melibatkan masyarakat. Workshop semacam ini dapat memecahkan hambatan sosial. Maksudnya seperti apa? Yaitu dapat membantu masyarakat saling berkomunikasi dan membentuk visi bersama. Ini adalah contoh dari desain lampu jalan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di area tersebut, yaitu anak kecil tersebut. Dapat dilihat bahwa si anak kecil ini bangga sekali karena desainnya digunakan untuk lampu jalan di wilayahnya. Kemudian ini adalah contoh dari anak-anak sekolah, jadi mendesain untuk pavement mosaik, jadi semacam konblok jalan di wilayah mereka. Jadi mereka mendesainnya, bentuknya seperti itu. Kemudian ini yaitu membuat mozaiknya, jadi dibuat oleh orang-orang lokalnya itu. Jadi yang tidak ada tidak ada experience, tidak ada pengalaman mereka, namun dia dibantu oleh orang yang ahli, misalkan arsitek di sini. Kemudian ini jadi desain tersebut diaplikasikan di lingkungan mereka. Masyarakat jalan-jalan di sekitarnya, kemudian juga memfoto. Nah, peluang lainnya yang bisa dilakukan untuk workshop seni ini misalkan yaitu bicycle path, yaitu jalur sepeda, misalkan desain jalur sepedanya, atau dekorasi jembatan misalkan, atau kebun atau taman dari masyarakat, desain kebun atau taman dari masyarakat, lalu desain fonten semacam air mancur gitu, atau mural lingkungan mereka, desain paving itu konblok, lalu area bermain, kemudian misalkan gerbang, lalu sekolah-sekolah, lalu patung-patung, bisa juga lampu jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu skema penghargaan. Ini menyediakan cara untuk merangsang aktivitas atau keterlibatan dari masyarakat. Jadi penyelenggara menetapkan tujuan dari skema penghargaan tersebut dan mengumpulkan mitra dan sponsornya. Ini bisa diatur oleh banyak organisasi dari tingkat lokal, nasional, sampai internasional. Contohnya yaitu ini adalah Rural Community Business Award 2019, jadi semacam penghargaan untuk komunitas desa yang memiliki bisnis macam itu. Kemudian ini contohnya kalau di Indonesia adalah desa wisata yang mendapat penghargaan dari Kementerian Desa. Nah, kalau desa wisata biasanya kadang kalanya dibentuk berdasarkan community planning atau community development dari masyarakatnya.
Kemudian untuk kriteria penilaian untuk community project itu bisa yaitu nilai dari project tersebut, bagaimana itu bisa dinilai. Kemudian community involvement, jadi keterlibatan dari masyarakat itu dinilai. Kemudian desainnya, lalu keberlanjutan dari projectnya itu apa, cuman sebentar atau dia bisa bertahan sampai regenerasi gitu. Selanjutnya keenam yaitu briefing workshop atau workshop pengarahan. Ini mudah sekali dilakukan, jadi ini semacam untuk memunculkan agenda atau project, kemudian membantu membangun masalah utama, jadi mencari tahu masalah utamanya, kemudian membuat orang terlibat dan termotivasi, mengidentifikasi bakat, pengalaman yang bermanfaat dari masyarakatnya, identifikasi langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan. Difasilitasi oleh satu atau lebih perencana atau individu yang merencanakan format yang sesuai dengan konteks dari proyeknya. Jadi yang perlu dicatat itu adalah siapa yang hadir, kemudian poin yang dibuat atau masalah yang diidentifikasi. Jadi dalam suatu forum gitu, kadangkala masyarakat tidak tahu mau nulis apa gitu, mau nulis apa ya gitu. Nah, kalau orang sulit untuk memulai, ya coba katakan aja, tulis aja dulu yang ada di kepala gitu. Kemudian perencana perlu menyediakan semacam sticky note ya, post-it, kemudian diberikan ke masyarakat. Jadi tulis apa saja yang ingin kamu tulis gitu misalkan. Kemudian perencana perlu juga merangkum dari hasil peserta itu, kemudian disebarkan ringkasannya ke masyarakat, atau bisa disampaikan ringkasan dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Jadi gambar ini adalah contoh, jadi yang pertama ini adalah masyarakat mulai menulis ide-idenya atau memunculkan permasalahannya apa, kemudian mengkategorisasikannya dalam suatu kelompok kecil gitu. Kemudian gambar yang ketiga yaitu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Yang keempat adalah diskusi secara umum, jadi setelah kelompok kecil jadi diskusi secara kelompok besar. Kemudian untuk format dari briefing workshop ini itu bisa pengenalan terlebih dahulu. Di sini dijelaskan tujuan dari acara ini apa oleh fasilitator atau plannernya. Kemudian brainstorming dari masyarakatnya. Jadi misalkan apa sih yang salah di sini? Terus kemudian apa sih yang kalian inginkan untuk wilayah ini? Lalu bagaimana itu bisa terwujud? Nah, macam itu. Lalu bisa categorizing selanjutnya, yaitu categorizing, jadi mengelompokkan dari yang setelah ditulis oleh masyarakat tersebut kemudian dibagi ke dalam masing-masing kelompok kecil gitu. Kemudian setelah itu tiap kelompok mempresentasikan, kemudian dilakukan diskusi. Ini adalah contoh planner yang mulai mengelompokkan atau categorizing ke dalam kelompok kecil. Selanjutnya yaitu katalog pilihan. Jadi ini adalah menyediakan cara untuk memilih desain sesuatu melalui pilihan-pilihan yang disediakan. Ini sangat berguna untuk membantu orang memahami opsi yang tersedia dan menentukan pilihan di mana banyak orang terlibat. Opsi yang tersedia ini dikerjakan oleh para ahli. Jadi opsi-opsi atau pilihan-pilihan tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana. Jadi dibuat sevisual mungkin, bisa menggunakan foto atau sketsa sederhana. Contohnya seperti ini. Ini adalah pilihan rumah kalian tuh pengennya terlihat kayak gimana sih gitu. Jadi masyarakat disuruh memilih dari desain yang sudah dibuat oleh para ahli. Selanjutnya nomor 8 yaitu pusat desain masyarakat.
Ini adalah tempat di mana masyarakat bisa mendapatkan bantuan teknis untuk merencanakan dan mengelola lingkungan mereka. Jadi, pusat desain komunitas ini dikelola oleh orang-orang dengan berbagai keterampilan teknis untuk manajemen lingkungan masyarakat. Biasanya ini merupakan lembaga yang didanai oleh pemerintah atau otoritas lokal dari wilayah tersebut, bisa juga universitas, badan amal, atau sponsor pribadi. Jadi ini bisa juga LSM, itu juga bisa. Ini adalah contoh dari pusat desain masyarakat. Jadi dia menyediakan semacam alih-alih gitu untuk membantu masyarakat yang mau mengelola lingkungan mereka gitu. Dan begini dikatakan layanannya gratis gitu untuk komunitas masyarakat gitu. Layanan yang bisa diberikan dari pusat desain masyarakat itu yaitu misalkan perencanaan aksi, kemudian seni dan grafiknya, dan lain sebagainya, sampai ke perencanaan strategik dari wilayah tersebut misalkan. Selanjutnya yaitu forum perencanaan masyarakat. Jadi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan ide dan membuat interaksi antar kelompok yang berkepentingan atau stakeholder. Forum perencanaan masyarakat ini dapat diselenggarakan kapan saja, tetapi sangat berguna sekali di awal proses partisipasi masyarakat. Forum ini dapat diatur oleh pihak yang berkepentingan, bisa jadi dinas atau warga setempat yang mengadakan acara, dengan pemberitahuan ke masyarakat, bisa melalui undangan atau pesan WhatsApp seperti itu. Kemudian formatnya yaitu menggabungkan tampilan secara interaktif, jadi di depan ada tampilan interaktifnya, kemudian ada forum terbuka. Nah, kalau forum seperti ini, itu penting sekali untuk menjaga agar forum tersebut tetap informal, jadi tidak terlalu formal. Kalau formal biasanya masyarakat malah akan takut untuk menyuarakan pendapatnya. Orang-orang penting yang diperlukan dalam planning forum ini bisa jadi yaitu semacam orang yang membuka forum tersebut, lalu fasilitatornya, lalu hostnya, kemudian fotografer yang mendokumentasikan, kemudian reporter misalkan untuk setiap interaktif display jadi yang disediakan, kemudian ada workshop, kemudian ada rekaman dari yang perekam dari forum tersebut, kemudian ada fasilitator dari workshop. Contoh dari format community planning forum bisa yaitu ada interaktif display, kemudian ada open forum, jadi orang duduk di kursi gitu untuk berdiskusi, kemudian ada diskusi grup, kemudian ada menghubungkan antara yang pendapat dari masyarakat itu, lalu ada feedbacknya. Selanjutnya yaitu pembuatan profil masyarakat. Nah, ini semacam analisis kondisi existing masyarakat ya. Jadi ini penting sekali untuk perencanaan. Jadi kalau minggu lalu saya mengatakan bahwa analisis kondisi existing masyarakat ini adalah pekerjaan perencana, namun perencana ini bisa juga meminta bantuan dari masyarakat. Jadi peran dari masyarakat ini sangat penting sekali. Kalau masyarakat tidak memberikan data, ya perencana bisa apa, begitu kan ya. Selanjutnya yaitu tim bantuan desain. Ini terdiri dari sejumlah spesialis atau ahli dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, jadi sangat berguna untuk memberikan sudut pandang yang segar dan independen. Jadi tim bantuan ini diundang oleh penduduk setempat atau lembaga setempat. Biasanya tim bantuan desain itu terdiri dari ahli-ahli yang profesional dari berbagai background, misalnya arsitektur, community development, lingkungan, ekonomi, history preservation, lalu jurnalis, kemudian desainer landscape, kemudian orang hukum, manajemen, perencana,
kemudian sosiologi, kemudian urban design, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 12 yaitu ada Design Fest atau Festival Desain. Ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan konsep kreatif untuk masa depan dari suatu daerah yang dibuat oleh tim desain dan dipresentasikan di depan umum. Jadi, tim mengadakan pameran di depan umum, masyarakat didorong untuk menanggapi apa yang telah ditampilkan oleh tim tersebut. Jadi, ini desain dari lingkungan mereka ditampilkan dalam suatu pameran gitu. Kemudian masyarakat bisa mengomentari dari yang telah didesain oleh tim desain tersebut. Selanjutnya yaitu desain game. Jadi ini adalah cara yang sangat visual untuk memungkinkan orang mencari tahu desain fisik dari suatu tapak atau suatu wilayah gitu. Jadi sangat berguna untuk mendesain taman, ruang tata ruang, bisa juga untuk perencanaan tata guna lahan. Nah, individu atau kelompok ini membuat layout yang diinginkan. Jadi tata letaknya diatur oleh masyarakat. Jadi didiskusikan. Jadi misalkan desain tamannya itu seperti ini loh yang dimau masyarakat. Jadi kalau fasilitator biasanya menyediakan peta atau denah dari yang akan didesain tersebut. Contohnya ini, jadi ini ada denah dari suatu area, kemudian masyarakat memindah-pindahkan misalkan mana pohonnya di mana, seperti itu. Contohnya ini adalah desain taman. Kemudian lalu juga jadi bisa dibuat grup, kemudian masing-masing grup itu membuat desainnya sendiri-sendiri lalu dibandingkan. Dan gambar yang di pojok kanan bawah ini adalah membandingkan desain dari banyak grup. Selanjutnya yaitu workshop desain. Jadi ini adalah suatu workshop yang memungkinkan kelompok kecil untuk bekerja bersama secara kreatif, mengembangkan ide-ide perencanaan dan desainnya. Biasanya akan diadakan sebagai bagian dari proses perencanaan atau kegiatan perencanaan aksi. Jadi ini ada diskusi kelompok per temanya, misalnya transportasi, ruang terbuka, atau perumahan, atau bisa juga dibagi per area dari wilayah mereka. Jadi ini contohnya adalah gambar tangan di atas dari gambar-gambar. Jadi pengen gimana rumah mereka ini. Kemudian ini adalah masyarakat sedang berdiskusi. Format desain workshopnya bisa yang pertama yaitu mengatur masyarakat ke dalam grup-grup untuk berdiskusi, lalu pengenalan, jadi memberikan pengenalan kepada masyarakatnya, kemudian mulai kegiatannya. Jadi fasilitator bertanya kepada masyarakat untuk menulis idenya ke dalam post-it, apa masalahnya, kemudian peluangnya apa, terus kemudian apa yang diinginkan, kemudian selanjutnya bisa juga membuat desain idenya. Jadi idenya bagaimana untuk perencanaannya, kemudian fasilitator menyiapkan kesimpulan dari apa yang sudah dibuat oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan. Jadi ini menyediakan suatu mekanisme untuk masyarakat melakukan regenerasi dan pengembangan proyek. Jadi ini proyek tersebut diserahkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa membangun kepercayaan di mereka. Jadi struktur administratif dari proyek tersebut itu dirancang memungkinkan untuk masyarakat untuk mengembangkan proyeknya, bisa memperkerjakan staf sendiri, mengelola properti mereka sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah diagram. Jadi ini adalah cara visual yang sangat efektif untuk mengumpulkan atau mendiskusikan, kemudian menampilkan informasi di semua tahap proses perencanaan. Nah, fasilitator ini harus duduk dan nonton, jangan terlalu banyak mengganggu masyarakat.
Kemudian minimalkan teks, gunakan kode warna gitu, simbol, bahan lokal jika ada, misalnya menggunakan batu, kemudian untuk kayu semacam itu. Banyak diagram yang bisa digunakan, misalkan kalender untuk jadi masyarakat kapan sih rencananya yang harus jadwal-jadwalnya yang harus dibuat atau disepakati oleh masyarakat. Kemudian diagram alir, kemudian matrix, kemudian mind map, jadi peta mental, jadi persepsi dari masyarakat terhadap suatu wilayahnya. Network diagram, kemudian ada organisasi chart, pie chart, timeline atau timeline-nya, kemudian timetable, jadwalnya, lalu bisa juga diagram. Ini contohnya, yaitu diagram Venn digunakan untuk mencari tahu hubungan antara institusi dalam desa. Kemudian ini ada kalender, ini jadi masyarakat berdiskusi kapan aktivitasnya dilakukan. Terus lalu matrik ini jadi menggunakan batu, meletakkan batu di setiap atributnya, berapa skornya dari batu-batu yang diletakkan di situ. Kemudian network diagram, jadi ini contohnya adalah mengidentifikasi perubahan institusi yang dibutuhkan. Jadi hubungan antar desa juga bisa bagaimana gitu. Lalu ada mind map, jadi peta mental, jadi ini menunjukkan persepsi dari masyarakat. Misalkan contohnya adalah wilayah kita ini, kemudian apa yang ada di sekitar wilayah kita gitu. Yang ke-17 yaitu peta elektronik. Jadi ini memungkinkan orang untuk menjelajahi area dan membuat komentar di komputer dengan software yang dibuat khusus. Jadi ada software yang dibuat khusus, kemudian masyarakat bisa komentar langsung di wilayah tersebut, bisa menggunakan komputer atau layar sentuh. Kemudian ini memiliki potensi besar untuk membantu memvisualisasikan proposal atau membuat pandangan dari masyarakat. Contohnya misalkan ada foto udara, peta, video klip, suara, foto dan visualisasi 3 dimensi bisa dimasukkan ke dalam software tersebut. Jadi bisa dikomentari atau bisa dilihat oleh masyarakat. Oke, demikian 17 metode perencanaan berbasis masyarakat yang kita bahas kali ini. Selanjutnya, warna merah ini akan kita bahas di 2 minggu ke depan. Kira-kira demikian materi minggu ini. Ini referensinya. Kalau mau baca lebih lanjut, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita tutup sesi ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.